Batistuta, il tiro del gol! Gol di Gabriele Mar, Verona 1. Roar of thunder. Mattia Della Rocca sudah menarik minat dari luar Italia. Las Palmas telah membidik gelandang serang muda Roma kelahiran 2006 ini sebagai calon pemain incaran mereka di masa depan. Klub Kepulauan Canari sedang mengevaluasi situasi kontrak pemain tersebut, karena kesepakatannya dengan klub Roma akan berakhir pada Juni tahun 2026, detail yang dapat memfasilitasi transfer dalam beberapa bulan mendatang jika perpanjangan kontrak tidak terwujud. Della Rocca telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain unggulan di Primavera musim ini. Statistiknya mendukung kemajuannya, 7 gol dan 2 assist di Liga, ditambah 1 assist lagi di Coppa Primavera, kompetisi di mana ia hanya bermain 1 pertandingan. Gelandang serang asal Italia ini telah mendapatkan pengalaman pertamanya bersama tim utama, bermain selama 23 menit di Liga Eropa. Itu terjadi dalam pertandingan tandang melawan Panathinaikos, di mana ia masuk sebagai pemain pengganti Lorenzo Pellegrini, sebuah pertanda jelas dari kepercayaan staf pelatih terhadap potensinya. AS Roma telah mengambil langkah pertama menuju fase penentu Liga Eropa. Klub Bielorussia secara resmi telah menyerahkan daftar skuadnya kepada UEFA untuk fase kedua turnamen, di mana mereka akan melanjutkan partisipasinya dari babak 16 besar dan seterusnya. Tim asal Roma ini akan memainkan pertandingan dalam 2 leg, dengan leg pertama dijadwalkan pada tanggal 12 Maret dan leg kedua pada tanggal 19 Maret. Malen, Robinho Vaz, dan Brian Zaragoza termasuk dalam daftar A yang baru, sementara Angelino dan Dovbyk dikeluarkan dari daftar awal. Lorenzo Venturino tidak termasuk. Ini adalah daftar A. Celil Mehmet Zeki, Brian Cristante, Paulo Ezequiel Dybala, El Ainaoui Neil Yoni, Stefan El Sarawi, Ferguson Evan, Gilardi Daniele, Golini Pierluigi, Canseco Mario, Kone Emmanuel, Malen Doniel, Mancini Gianluca, Dika Obite Evan, Pellegrini Lorenzo, Rengs Devine Fabian, Soule Matias, Sevilar Mile, Simikas Konstantinos, Vaz Robinho, Wesley, Brian Zaragoza, Jan Ziolkowski. Bursa transfer musim dingin di Italia memasuki jam-jam terakhirnya, dijadwalkan tutup hari ini pukul 20, meskipun di Turki klub-klub masih memiliki waktu hingga tanggal 6 Februari untuk melakukan pergerakan. Perbedaan tenggat waktu ini telah membuka kemungkinan baru di panggung Eropa. Salah satu tim yang paling aktif adalah Galatasaray, yang terus mencari penyerang tengah untuk memperkuat lini serangnya. Di antara nama-nama yang beredar dalam beberapa hari terakhir adalah pemain Irlandia Evan Ferguson, yang saat ini dikaitkan dengan Roma. Klub Istanbul itu dilaporkan siap untuk menghubungi Brighton, yang memiliki hak atas dirinya, dan perwakilan pemain untuk menilai potensi transfer. Namun, situasi tersebut tampaknya telah terselesaikan dengan cepat. Menurut Angelo Mangiante dari Sky Sport, yang berbicara di radio Mana-Mana Sport, Roma tidak berniat melepas striker tersebut di penghujung jendela transfer ini. Ferguson akan tetap bersama Giallorossi setidaknya hingga akhir musim. Dengan waktu yang semakin menipis dan hanya beberapa jam tersisa untuk bursa transfer Serie A, tampaknya upaya terakhir Galatasaray akan gagal. Roma berkomitmen untuk mempertahankan striker muda tersebut, sehingga menutup kemungkinan kepergiannya secara langsung. Setelah memperkuat kehadirannya di sepak bola Eropa dengan investasi besar di Roma dan Everton, dan Friedkin mungkin akan mengambil langkah lain ke dunia olahraga profesional. Pengusaha asal Texas ini dilaporkan sedang menjajaki kemungkinan memasuki Major League Baseball (MLB). Menurut Sportico,
Friedkin telah menyatakan minat untuk mengakuisisi San Diego Padres, salah satu franchise paling berharga dan menarik di MLB saat ini. Menurut perkiraan terbaru, klub asal California ini bernilai sekitar 2,31 miliar dolar, yang mewakili peningkatan 14% dibandingkan tahun sebelumnya. Friedkin bukanlah satu-satunya nama terkemuka dalam persaingan untuk mengakuisisi waralaba tersebut. Calon pembeli lainnya termasuk Jose E. Feliciano, pemilik Clearlake Capital dan pemilik Chelsea FC saat ini, serta Yolakov, pemilik bersama Golden State Warriors, salah satu organisasi NBA paling sukses dalam dekade terakhir. Dalam wawancara panjang dan jujur dengan Sky Sports, Claudio Ranieri, penasihat senior keluarga Friedkin saat ini, menganalisis situasi Roma saat ini dan menawarkan beberapa refleksi mendalam tentang proyek olahraga tersebut. Mulai dari penunjukan Gianpiero Gasperini hingga kebijakan gaji, bursa transfer, dan potensi kembalinya Francesco Totti. Eksekutif tersebut memberikan gambaran yang jelas tentang klub yang memprioritaskan pengembangan jangka menengah tanpa melupakan ambisi historisnya. Apa sebenarnya tujuan olahraga Roma? Kami tidak menuntut kualifikasi Liga Champions secara langsung, meskipun itu jelas merupakan keinginan semua orang. Kami membahas proyek 3 tahun dengan pemilik, di mana pelatih meminta inti dari 15 atau 16 pemain berpengalaman dan pemain muda untuk dirotasi di sekitar mereka. Itulah tepatnya yang sedang kami coba lakukan. Kami adalah Roma, ya, tetapi kami masih dalam tahap pembangunan. Kami sangat puas dengan performa tim dan pekerjaan yang dilakukan Gasperini. Apakah Gasperini merupakan pilihan yang jelas sejak awal? Ada daftar kandidat dan saya memberikan pendapat saya. Kemudian pemilik klub berbicara langsung dengan para pelatih dan akhirnya mereka memilih Gianpiero. Nama Francesco Totti sekali lagi beredar di Trigoria. Kali ini, bukan sekadar rumor yang dipicu oleh nostalgia, tetapi sebagai kemungkinan nyata dalam struktur klub. Claudio Ranieri, yang saat ini menjabat sebagai penasihat senior keluarga Friedkin, mengisyaratkan opsi ini dalam sebuah wawancara dengan Sky Sport, di mana ia membahas berbagai isu terkini yang berkaitan dengan Roma. Ranieri dengan jelas mengakui bahwa pemilik asal Amerika itu serius mempertimbangkan kembalinya kapten legendaris tersebut ke klub. Keluarga Friedkin sedang memikirkannya, katanya, menegaskan bahwa itu bukanlah ide yang diabaikan atau diskusi yang dangkal. Bagi pelatih asal Roma itu, arti penting Totti jauh melampaui sekadar simbolis. Fakta bahwa Francesco benar-benar bisa berguna bagi Roma itu penting, karena dia adalah bagian dari Roma, kata Ranieri, menekankan ikatan yang dalam antara mantan pemain tersebut dan klub Giallorossi. Kata-katanya mengisyaratkan kemungkinan kembalinya Francesco yang tidak hanya didasarkan pada status legendarisnya, tetapi juga pada peran yang konkret dan fungsional di dalam klub. Sejak meninggalkan klub pada tahun 2019, hubungan antara Totti dan Roma telah mengalami periode renggang, tetapi skenario baru ini membuka pintu bagi rekonsiliasi yang telah lama diharapkan oleh banyak penggemar. Namun, keputusan akhir akan bergantung pada visi keluarga Friedkin dan bagaimana mantan pemain nomor 10 itu akan cocok dengan proyek olahraga dan institusional mereka.